Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini tutorial lanjutan untuk Java plus database MySQL. Silahkan dibuat project, misalkan ini appdb atau project dari UAS masing-masing. Nah, langkah yang pertama ini sudah saya siapkan semuanya. Jadi yang pertama kita buat file Java dengan nama koneksi MySQL Java yang sudah saya sertakan di PF, sudah ada. Anda create aja new class, jadi paketnya sesuai dengan kemudian kita import Java SQL. Nah, di situ bisa di copy paste dari modul yang sudah saya kasihkan di PDF. Ini kelas koneksi MySQL dengan atribut URL, USR, PWD, dan DPN. Nah, kemudian ada konstruktor koneksi MySQL. Nah, di sini ada konstruktor satu database name. Nah, ini URL-nya kalau kita mainan localhost, karena parameternya cuma satu database name, maka tinggal paste database. Ini cara membuat koneksi ke MySQL. Usernya sesuai yang default, biasanya root, passwordnya kosong. Dan keterangan yang kedua, di sini ada 4 parameter: host, user, password, sama DB. Nah, untuk URL-nya sama, kita ambil karena MySQL, jadi base MySQL. Ini masih tandanya sama. Kemudian hostnya sesuai host yang kita tulis nanti. Kalau localhost 192.168 misalkan 11, atau kalau localhost yang pakai IP 127.0.0.0.1, atau kalau online ya tinggal sesuai dengan alamat domain hostingnya plus db name, user, passwordnya sesuai yang kita input nanti. Nah, kemudian untuk membuat koneksinya, jadi get connection ini. Ini kita bikin objek con dari class connection, defaultnya 0. Nah, kita harus punya com MySQL di JDBC driver. Nah, ini caranya nanti kalau sudah mau diaktifkan, Anda harus mengaktifkan dari di sini library di ini, library. Nah, ini MySQL. Nah, ini MySQL JDB driver, ini bisa diklik dari sini. Nanti di add library, pilih JDBC MySQL. Oke. Nah, balik lagi ke sini, kemudian kita buat koneksi. Ini get connection seperti biasa. Kita masukkan parameternya. Jadi parameternya di get connection ada 3 URL, user, dan password. Kita cek di sini ada kelas not found. Jika ini belum di add di library sini, nah nanti ada error 1. Ingat di sini akan muncul error 1. Kemudian kita keluarkan, selesai, berarti nggak connect. Kalau salahnya error 2, maka ada perintah SQL. Setelah ini lolos, maka ada perintah SQL yang error. Return count. Nah, ini untuk koneksinya. Saya kira tinggal dikopas saja, tinggal dipelajari lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian untuk menggunakan ini, yang kita mulai dari contoh programnya, yaitu form barang. Nah, ini form barang. Nah, silahkan bikin form seperti terlihat di atas, petunjuknya sudah ada di sana. Jadi seperti kemarin latihan itu, jadi di situ ada label, biasa itu label.
Ini label semua. Kemudian ini pakai text field, yang lainnya sama nih pakai ini menggunakan combo. Ini combo box, tinggal ditarik. Kalau ini pakai tabel, tabel tinggal dicari. Nah, ini tabel tinggal ditarik. Nah, untuk mengisi ini, mengisi header, kita bisa cari di propertiesnya. Nah, di sini jangan lupa ini enable. Ini name-nya TPL barang, jangan lupa. Karena hubungannya dengan kode yang nanti bisa dikupas di contoh PDF-nya. Nah, ini tabel header-nya. Nah, bisa diklik. Nah, ini di modelnya, header-nya bisa di set dari kode, nama barang, ini type-nya sesuai dengan tabel barang yang kita punyai. Nah, silakan disesuaikan, jumlahnya 7. Nah, row-nya ini adalah baris yang tersedia waktu default-nya dia running. Nah, itu ada 4, kalau 4, 4, 10, 10 ke bawah. Nah, ini bawah ini pakai J button ini. Nah, CMD tambah, command button, simpan, koreksi, hapus, batal, keluar. Ini untuk desain formnya, silakan didesain. Nah, untuk source code-nya seperti ini, tinggal di source code-nya. Nah, jangan lupa import java.sql.bintang. Kalau ini tabel macam-macam itu bawaan otomatis keluar. Ini kelas untuk limit, kalau di situ belum ada nanti bisa ditambahkan sendiri. Kelas JTagFit limit, jadi untuk masih batasan masukan. Nah, itu bisa nanti di tag di situ. Nah, ini kelas aslinya, kelas form barang extend Java Xwing ini bawaan, tidak perlu. Nah, kita buat koneksi buat result set, itu record set. Dari record set nanti kalau kita query akan dikembalikan hasilnya berupa record set, jadi berupa tabel. Dan ada statement, kasih nama stm, ini untuk eksekusi nanti query, ini untuk ngecek apakah nanti ada atau tidak. Kita boolean ada, defaultnya false. String satuan untuk nampung combo itu, ini ada boolean edit, nanti status edit true false. Nah, ini untuk headernya yang sudah ada di situ, karena di latihan itu kurang harga beli, silahkan ditambahkan di situ. Jadi 7 ini adalah konstruktornya. Jadi ini komponen desain yang kita buat tadi. Ini tadi ada OpenDB, Anda bisa kopas di bawahnya, baca data aktif, set tombol, ini sudah ada. Ini row untuk baris, ini set fit untuk menampilkan di layar.
Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini beberapa langsung untuk tombol keluar. Kalau kita gunakan sistem exit 0 ini, maka dari form akan keluar. Kalau kita gunakan dispose, keluar tapi bisa kembali ke pemanggil, nanti ada menu, kita gunakan menu lain. Nah, ini simpan datanya, kita bisa pakai action perform atau kita menggunakan action click. Nah, ini proses pengambilan data pakai get text dari form, kita pindahkan ke atribut Java. Ini ambil. Nah, kita akan gunakan exception untuk mengecek salah atau tidak. Ini tadi edit digunakan jika true, maka pakainya execute update. Kalau nanti select dan lain-lain, jadi untuk manipulasi pakainya execute update. Kalau untuk nampilin pakai execute query. Update barang, set nama barang, nama sama dengan koma, satuan, dan seterusnya. Nah, ini. Terus kalau tidak berarti bukan ngedit tapi nambah, berarti pakai insert into. Ini semua diinputkan bersama dengan atas harus pakai set, disebutkan bitnya satu-satu. Nah, dan tabel barangnya tadi TBL barang, set model. Nah, ini supaya ketika kita ada perbaruan atau kita nambah baru, maka refresh di tabelnya keluar yang data baru. Baca data aktif, set tombol. Ini untuk setelah kita melakukan penambahan atau edit, maka aktifnya untuk input datanya modenya false, tombolnya jadi true berarti tambah, edit, dan kawan-kawan. Nah, ini kita pakai, kalau pakai set print nanti keluarnya di sini. Kalau pakai G option pin, maka errornya keluar berupa dialog box. Nah, ini untuk satuan, jika diklik maka ini dipindahkan ke satuan tadi yang akan kita gunakan untuk proses edit atau simpan. Untuk tambah, ini hanya untuk ketika kita klik tombol tambah, maka aktif true berarti boleh isi, tombolnya false berarti tinggal simpan sama batal, dan kosong itu untuk mengosongkan datanya di form. Nah, ini digunakan untuk pergerakan ini, perubahan data. Untuk batal, aktif false, set tombol true. Ini ketika nanti kita geser, kita klik di tabel barangnya. Jadi kalau di sini kita klik nanti, maka akan berubah sesuai daftar bit isian dari rekodnya. Kalau koreksi, nah ini editnya jadi true karena koreksi, aktifnya true, tombolnya false jadi simpan sama batal. Untuk kodenya kita false karena kode nggak boleh diedit sebagai kondisi nanti di where-nya. Hapus, tinggal delete from, gampang nih, jangan lupa where-nya jangan salah. Nah, ini tadi statement digunakan untuk execute. Nah, karena ini mode manipulasi jadi delete, mengurangi record, makanya pakainya execute update baca data. Oke, terus nah ini set fit, tinggal dikopas nanti, tinggal disesuaikan. Nah, ingat row-nya, jadi kalau kode di kolom 0, kolom 1, kolom 2, 3, dan seterusnya sesuai urutan di bit. Nah, ini OpenDB yang kita gunakan tadi, kita sudah buat namanya koneksi MySQL untuk koneksinya tadi. Nah, ini kita sudah buat file ini Java, kita panggil koneksi MySQL new koneksi MySQL. Nah, ini localhost, root, penjualan database-nya. Nah, ini bisa dibuat localhost. Kalau pakai IP 127.0.0.1, kita ambil get connection-nya. Nah, oke, ini baca data tadi. Nah, ini prosesnya execute query statement-nya. Nah, karena mau baca form semua urut by kode barang. Nah, kita dapat reset set metadata.
Habis itu kita ulang. Ini kita cari jumlah barisnya dapat berapa atau rekodnya, kemudian kita transfer ke tabelnya. Ini yang menyebabkan datanya nanti keluar di tabel yang ada di form. Ini disesuaikan sesuai dengan fitnya. Oke, terus ini tadi set kosong itu membuat set tagnya defaultnya jadi kosong, jadi form habis diisi. Nanti kalau new lagi kosong. Ini penggunaan limit tadi, ini menunjukkan per barang itu maksimal 6 limit, tidak boleh lebih dari itu. Dan untuk aktif, ini berhubungan dengan edit tabelnya. Kalau aktifnya true maka bisa diedit, kalau enggak. Nah, set tombol juga sama berdasarkan nilainya, tombolnya true atau false. Jadi kalau lawannya dikasih not true. Jadi yang true ini sak grup, yang satu grup ini simpan batal. Ketika kita tambah itu kan yang boleh hanya simpan batal. Oke, itu. Nah, ini untuk runningnya. Anda bisa nanti diklik kanan. Nah, diklik kanan nanti running. Nah, bisa dilihat nanti hasilnya. Anda bisa lakukan penambahan. Oke, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada masalah ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.